Iya. Baik Kak Nina, kita tanpa basa-basi langsung saja. Cara membuat dashboard itu sebenarnya tidak susah Kak. Hanya ada satu langkah besar gitu. Ya. Langkahnya adalah pertama tentu kita wajib punya data mentahnya. Benar Kak ya? Iya. Data-data yang kita perlukan, yang perlu kita analisa apa saja sih data yang kita perlukan. Contoh nih, hari ini kita akan coba buat dashboard kinerja karyawan. Kita akan lihat kinerjanya, kehadirannya, performanya gitu ya, berdasarkan divisi dan seterusnya. Nah, cara membuat dashboard seperti ini mudah sekali Kakak. Nah, ini semuanya sudah terintegrasi ya slicernya. Cara buatnya pertama tentu harus ada data mentah. Nah, itu yang penting itu, harus data mentah. Kita perhatikan data mentah, apa yang kita perlukan tentu sesuai dengan apa yang kita perlukan. Contoh nih, di data ini kita nanti pengen menganalisa kehadirannya gitu, persentase kehadiran. Maka tentu kita punya data-data itu gitu ya. Right? Kemudian kita pengen cek persentase kehadiran berdasarkan jabatan gitu ya, atau berdasarkan departemennya, bahkan per individu orangnya. Kita bisa Hmm. juga ingin analisa berdasarkan bulannya Januari, Februari, Maret gitu kan. Karena kita Hmm. ingin lihat trennya. Kira-kira Oh. naik atau turun gimana trennya kan per bulannya. Itu kita siapkan data-datanya. Kalau di sini kan ada persentase kehadiran, kemudian ada target KPI. KPI ini target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan misal atau tempat kerja kita. Targetnya itu adalah Hmm. 88%. Misal nih Kakak, ini sesuaikan saja datanya Kakak. Ini kan data dummy ya, data Iya. fiktif saja gitu. Nah, kemudian realisasi KPI-nya. Oke, ini yang tercapai atau aktual ya tibanya. Ini adalah target, ini adalah aktual yang tercapainya segini. Berarti performanya ya seperti ini. Gitu ya. Kalau kita hitungin persennya, performanya adalah realisasi KPI kita bagi dengan target Oh. KPI-nya kita kali dengan 100. Itulah kinerja dia gitu. Persentase kinerjanya seperti Oh. itu. Kalau kita ulangi rumusnya barangkali kita ulangi hitungnya berarti sama dengan nah ini hitungan biasa Kakak. Realisasinya kita bagi dengan target KPI-nya gitu ya. Kemudian Hmm. kita kali dengan 100%. Nah, inilah hasilnya. Performa dia seperti ini gitu. Hmm. Kemudian apalagi kita ingin tahu juga nanti tercapai nggak targetnya. Alright. Tercapai atau belum atau melampaui target atau pas dengan target. Nah, itu kita bisa Kakak pernah menggunakan rumus if barangkali? If count if sih. Oh, kalau if iya pernah Beda lihat. Kak. Nah, ini rumus if Oh. atau rumus logika. Oke, sebaiknya Kakak juga ada ambil kelas untuk belajar rumus-rumus Kak, rumus-rumus dasar lah paling tidak kan. Paling Oh tidak iya, rumus oh dasar betul. kayak rumus if, rumus VLOOKUP. Nah, itu penting tuh Kak. Iya. Nah, dalam analisis data kita, rumus count if itu juga penting, sum if. Pokoknya rumus-rumus yang dasar lah yang harus kita pahami sehingga nanti untuk membahas dashboard ini lebih mudah. Tapi ini kita anggap Kakak sudah paham dengan data-data mentahnya gitu ya. Kita anggap Hmm. data mentahnya sudah ada, itulah dulu kan. Karena target Kakak Ya. tadi kan mau buat dashboard seperti itu. Tapi kita jelaskan sedikit saja rumus if-nya. Nanti barangkali kalau lupa Kakak bisa lihat lagi videonya gitu ya. Rumus if itu kan rumus logika, Kak. Kita tentukan logikanya if jika gitu ya. Logikanya Jika. apa? Berarti jika target ini atau jika realisasinya, oke, sorry, jika targetnya lebih besar atau sama dengan, tuh simbolnya Kak, lebih besar sama dengan Oh. realisasi, sorry, sama besar dengan realisasinya. Nah, ini kita sebut dengan logical testnya Kakak. Jadi kalau kita belajar rumus sudah dijelaskan di sini Kak. Nah, di sini logical test namanya nih. Syaratnya gitu, ketentuan yang kita tetapkan. Jadi Ya. kalau target KPI itu lebih besar sama dengan realisasinya, maka titik koma value if true. Maksudnya kita pengen nilainya apa? Nilai apa yang mau kita kembalikan? Dalam kasus ini Hmm. kan kalau dia lebih besar, kita ingin buat keterangannya adalah melampaui target gitu ya atau mencapai target. Mencapai mencapai target. Seandainya dia sampai gitu. Ini kita sebut dengan value if true-nya. Kemudian titik koma kita lanjutkan.
value if false, artinya kalau nggak tercapai logical test ini, artinya dia nggak lebih besar. Berarti dia lebih kecil gitu ya. Maka kita buat belum mencapai target. Misal, ini contoh Kak ya, belum mencapai target. Kemudian jangan lupa dipetik, diapit tanda petik teksnya Kak. Karena ketika kita bekerja di rumus Excel, memang seperti itu aturannya. Kalau data yang kita isi itu berupa teks, maka teks itu wajib diapit oleh tanda petik seperti ini. Kalau enggak, rumusnya bakalan error gitu. Maka kita Oh. ulangi cara baca rumusnya. Jika apa? Jika targetnya gitu ya, lebih besar sama dengan realisasi, itu adalah syaratnya atau tes logis lah istilahnya kan. Di sini kita baca nih logical testnya. Kemudian titik koma, right? Value if true, maksudnya nilai jika benar. Kalau tercapai, artinya kalau tes logis ini terpenuhi, maka kita buat nilainya adalah mencapai target. Itu kita sebut dengan value if true, nilainya jika benar. Tetapi jika false, value if false, nilainya jika salah, maknanya jika tes logis ini tadi tidak terpenuhi, maka kita buat keterangannya belum mencapai target. Enter 1, 2, 3. Maka muncul semua hasil datanya seperti ini. Nah, anggap ini adalah data mentahnya Kakak. Right? Pertama kita siapkan data mentahnya. Sudah ada data mentahnya. Masuk langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua, tentu data ini kita perlu analisa. Betul kan Kak? Kita perlu Ya. lakukan perhitungan. Kita pengen tahu berapa persen sih kehadirannya, berapa persen sih realisasi performanya. Kemudian kita ingin lihat trennya nanti, maka kita perlu lakukan analisa data atau perhitungan data terhadap data mentah ini. Maka kita lakukan perhitungan menggunakan pivot table namanya Kak. Nah ini adalah semua hasil perhitungannya untuk menghasilkan dashboard ini. Nah gitu langkah-langkahnya. Coba kita perhatikan semua data yang ada di dashboard ini itu bersumber dari ringkasan dari pivot table kita. Dari sini. Nanti kita akan jelaskan gimana cara menganalisa data menggunakan pivot table ini. Contoh nih, kita lihat rata-rata 91,15%. Dari mana kita dapat angka ini? Itu kita dapat dari perhitungan pivot ini. Nah ini dia, 91,15%. Lanjut, dari mana datang 97,52% ini? Itu kita dapat dari rata-rata performanya. Kemudian dari mana kita tahu jumlah karyawan 60? Itu kita ambil datanya dari jumlah karyawannya 60. Dan seterusnya. Dari mana kita bisa membuat ini namanya line chart Kak ya, chart yang berbentuk garis gitu ya, berbentuk garis. Dari mana kita bisa buatkan chart seperti ini per bulan, Februari, Januari, Maret dia naik seperti ini. Dari mana kita bisa buatkan datanya? Nah, itu kita ambil dari sini Kakak, datanya. Oke, dari sini. Kemudian kita lanjut lagi, dari mana kita tahu persentase distribusi kehadiran karyawan yang melampaui target, mencapai target? Itu kita dapatkan dari sini. Nah ini dia datanya. Kemudian kita lanjut lagi, presentasi performa karyawan dari mana kita dapatkan grafik ini? Itu diambil dari performa karyawan, berarti yang ini. Sorry, yang ada departemennya, yang ini kita dapatkan performa karyawannya. Kemudian kita lihat lagi kehadiran karyawan, itu dari mana dapatnya? Kehadiran karyawan itu kita dapatkan datanya, kita ambil dari sini, rata-rata kehadiran. Artinya semua data-data yang ada di dashboard ini itu kita peroleh dari pivot table. Hasil perhitungan pivot table. Adapun hasil perhitungan pivot table ini itu kita ambil, kita dapatkan berdasarkan data mentah kita tadi. Nah, kira-kira begitu alur membuat dashboard tersebut. Sekarang kita akan coba masuk ke tahap kedua, yaitu menganalisa data ini menggunakan pivot table. Gimana caranya? Langkah pertama Kakak, kita akan konversi data ini ke tabel terlebih dahulu. Pada mulanya Kakak, data ini belum berbentuk tabel. Kita akan kembalikan ke data biasa, klik kanan, tabel, kita kembalikan ke rank biasa Kakak ya, biar kita paham dari awal gitu. Nah,
Kita bentuk dulu data ini ke tabel. Sekarang kakak, data ini belum tabel nih. Menurut Excel, data ini belum dikonversi ke tabel. Dari mana kita tahu ini belum tabel? Terbukti kalau dia tabel biasanya di samping Power Pivot ini, di samping tab-tab ini ada tabel design, ada tab muncul tab baru yaitu tabel design. Itu artinya data kita ini sudah dalam bentuk tabel. Maka kita jadikan dulu data ini ke dalam bentuk tabel. Gimana caranya? Seleksi salah satu sel saja. Boleh judul ini, boleh di sini, boleh di mana saja. Yang penting di area tabel ini, kakak pergi ke insert, artinya masukkan gitu ya. Table. Nah, di sini ada tabel. Artinya data yang kita klik tadi kita jadikan tabel, atau kakak bisa juga tekan Ctrl T, sama saja. Shortcutnya adalah Ctrl T, klik. Oke, kemudian kita klik OK saja karena ini my table has headers. Tabel saya mempunyai judul, maksudnya header itu adalah nah judul-judul kolom ini, employee ID, bulan, nama, departemen, itu kita sebut dengan headers. Karena tabel kita mempunyai headers, kita centang, bukan seperti itu. Ini adalah area data yang mau kita buat tabel itu dari A1 sampai ke J61 yang ada garis-garis putus ini kakak ya. Ini adalah rentang data yang akan kita konversi ke tabel tersebut. Klik OK. Lihat perubahannya 1, 2, 3. Nah, muncul lihat tabel desain di sini kakak. Ya, di samping Power Pivot ini ada tabel desain. Kemudian kakak bisa pilih warna-warna yang lain yang kakak suka gitu ya. Nah, di sini ada desain-desain yang lain. Pilih saja, sesuaikan. Kemudian setelah kita konversi ke tabel, kita ringkaslah data ini menggunakan pivot table. Nah, di sini kakak perhatikan, ini poin pentingnya, ini adalah poin pentingnya. Sebelah kiri kita ada summarize with pivot table. Ringkas data ini dengan pivot table. Jadi pivot table itu gunanya untuk meringkas data, gitu ya, meringkas data. Data yang banyak kita ringkas dia, seperti itu. Kita klik 1, 2, 3, lihat perubahannya. Kemudian di sini muncul pilihan, ini adalah nama tabel rank kita. Di sini adalah tabel 1 namanya. Kalau kakak mau ganti nama boleh saja, boleh ya, bebas. Misalnya kakak mau buat di sini data mentah, boleh aja ya. Data mentah. Kemudian ini kakak ingin membuat pivotnya di worksheet baru, new worksheet. Dia akan buka lembaran baru kakak, lembaran kerja baru. Atau existing worksheet di worksheet yang ada saat ini. Kita bisa pilih selnya. Tetapi supaya hasilnya bagus, kita buat saja di lembaran baru kakak ya, new worksheet. Kita akan buat pivot table-nya di worksheet baru saja atau lembaran kerja yang baru. Klik OK, lihat perubahannya kakak. 1, 2, 3, data source is not valid. Nah, kenapa? Karena tadi nama source-nya adalah tabel 1 ya. Jadi pengen merubahnya di tadi sebenarnya, bukan sekarang. Kita kembalikan ke tabel 1 tadi lagi kakak. Klik OK, lihat 1, 2, 3. Nah, ini adalah halaman pivot table itu seperti ini kakak. Ya, halaman pivot table itu seperti ini. Pernah kakak menggunakan pivot table sebelumnya? Iya pernah. Ah iya, berarti udah lah, sudah oke tuh kak. Nah Oh, ini pernah tapi kadang ya lupa-lupa. Cuman ini lupa-lupa. tadi loh Kak, oh, maaf saya potong ya. Ya Oh, boleh. saya biasanya saya biasanya pakai insert pivot table itu sama aja kan? Kok ini pakai summarize gitu? Beda Ah, apa sama sama? kak, beda jalan. Oh, Kesini oh, juga akhirnya. ini Excel berapa emang kalau di Kami Kakak ini? Excel 365 kakak. Oh, nggak tahu saya Excel Excel terbaru 13. 2013. Boleh, masih bisa ya, masih bisa. Dia 2010 ke atas kalau nggak salah kan. Nah, Iya. berarti kalau kakak sudah ngerti pivot, berarti semakin ringan kerja kita nih kak. Ini adalah bentuk halaman pivot table kita. Nah, Oke. supaya pemahaman lebih komprehensif kita jelaskan satu-satu kak ya. Nah, di sini ada keterangan to build a report, untuk membangun sebuah laporan, choose field kata dia kan, pilih field. Yang dimaksud dengan field itu adalah kak judul-judul kolom kita tadi. Nah, Hmm. kita pilih judul-judul kolom itu dari pivot table field list. Nah, ini adalah pivot table field list. Sebelah kanan kita sekarang itu namanya pivot table field list. Disinilah letak field atau judul-judul kolom kita, bidang-bidang Hmm. data yang ingin kita analisa. Nah, seperti ini gitu ya. Kemudian kita cukup drag ke bawah, ini ada 4 pilihan. Filter, berarti kita ingin menghasilkan filter data. Row, kita akan menampilkan data ke baris.
kolom, kita akan tampilkan data ke kolom, menjadi kolom. Values, di sini kita melakukan perhitungan. Seperti itu. Contoh nih, kita akan taruh employee ID ini ke filter, hasilnya perhatikan di sebelah kanan. Nah, berarti di sini ada filter data yang kita bisa gunakan gitu ya. Misalkan kita ingin filter data berdasarkan ID E001. Itu filter. Oke. Ketika kita drag ke row, dia akan menjadi data baris kan seperti itu. Nah, ini dia menjadi data baris. Kemudian kalau kita pengen ke kolom, perhatikan dia akan menjadi data kolom. Kalau kita taruh ke values, dia akan hitung banyak datanya. Sebanyak 60 data. Seperti itu. Nah, berarti ini adalah filter, ini adalah row, ini adalah column, ini adalah values. Kalau nggak jadi dikeluarin. Misal kakak ingin menghitung Oh, total kehadiran karyawan saja. Berarti kehadiran ini kita taruh ke values. Kalau dia data angka, biasanya values ini untuk data-data angka kan kak? Right? Nah, maka muncullah seperti ini. Hasilnya seperti ini, sum. Berarti dia sum of kehadiran ini dia total ini Kak. Sum itu kan total artinya kan kalau kita iya. buka data mentah kita, berarti dia notal kan 80 tambah 89 tambah 80 tambah, Oke. maka hasilnya adalah yang mana tadi nih? Nih sheet baru ya, hasilnya adalah 5.461. Kemudian kalau kita ingin ganti ke rata-rata, gimana caranya? Tinggal klik kanan di bagian sini, kita bisa summarize value. Nah, ini bentuk-bentuk perhitungan lain yang bisa kita lakukan. Kalau kita butuh rata-rata, tinggal pilih average saja. Rata-rata, nah kita dapatkan rata-ratanya adalah 91,15%. Nah, klik kanan, summarize value. Nah, ini adalah nilai-nilai yang bisa kita pilih. Sum berarti dia jumlahkan, count itu menghitung banyaknya data, baris datanya kakak ya, bukan menjumlahkan angka-angka yang ada di data itu, tapi menghitung banyak barisnya data. Itu berbeda dengan sum gitu kan. Kemudian average berarti rata-ratanya, max kalau kita ingin tahu nilai tertingginya, kita cek max. Nah, ternyata kehadiran yang paling tinggi itu segini. Oke, kita akan menampilkan nilai yang paling tinggi kakak. Kemudian kita kembalikan ke average kembali. Ini adalah rata-rata kehadirannya. Kita dapatkan langsung data pivotnya. Right, kemudian kita cek pivot. Kita cari data apa aja yang kita perlukan gitu ya. Tentu itu yang kita akan analisa datanya. Alright, kita sudah dapatkan rata-rata kehadiran. Kemudian kita perlu rata-rata performan untuk data yang ini. Betul kak? Kita perlu data-data kinerjanya untuk data ini. Kita kembali ke pivot table kita. Copy saja kakak biar cepat. Copy kemudian taruh ke tempat yang lain barangkali. Paste seperti ini. Gitu ya. Kemudian kita ganti saja fieldnya. Karena kita ingin melihat rata-rata performan. Maka performannya kita taruh di sini. Maka dapatlah hasilnya. Ini adalah, oh ini jumlah ya total. Kalau kita mau rata-rata kita klik kanan lagi. Kita pilih average. Ini adalah rata-ratanya. Rata-rata performance score-nya. Nah, muncul pertanyaan, bisa nggak sekali dua bang, jangan satu-satu gini gitu ya. Boleh-boleh aja. Kalau dia datanya seimbang boleh. Misalkan ini kita keluarin lagi. Di sini saja barangkali kita mau buat. Pertama kita ingin tahu rata-rata kehadiran. Yang kedua kita pengen tahu rata-rata performanya. Nah langsung muncul kan. Ketiga kita pengen tahu apa lagi? Kita pengen tahu jumlah karyawannya. Maka kita pilih saja ID karyawan, kita taruh ke values. Nah muncul ya ketiga-tiganya. Jadi bebas ya, tergantung kebutuhan kita saja. Kemudian ini salah, kita kembalikan ke rata-rata, summarize rata-rata, dia akan berubah. Ini kita sudah pas ya count, karena dia data teks, maka dia akan menghitung jumlah baris yang ada. Kalau kita lihat di data karyawannya, berarti di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu jumlahnya 60. Maka sudah benar kita menggunakan count gitu kayak ya, menghitung banyak data, seperti itu. Kalau kita pilih yang lain, saya rasa ini error, nggak aktif. Kenapa? Karena datanya berbentuk teks, bukan angka. Jadi dia nggak bisa menghitung jumlah kan? Dia hanya bisa menghitung banyak barisnya. Jadi aman gitu kakak. Right. Kemudian kita ingin analisa data apa lagi? Sekarang kemudian kita pengen tahu lagi kinerja karyawannya kakak. Nah ini per bulannya ya, per bulannya. Maka kita analisa kinerja karyawan per bulannya. Kita taruh bulannya ke baris.
biar muncul nama-nama bulannya seperti ini. Betul kan Kak? Kemudian kita pengen tahu apanya. Kita lihat lagi dashboard, kinerjanya ya, kinerja ya, bukan kehadiran tapi kinerja. Kita kembali lagi ke ini tadi ya, kinerja berarti performance score ya. Kita taruh ke values, jumlah nilainya. Nah, ini adalah sum, karena kita bukan butuh sum, kita butuh rata-rata, kita klik kanan, kita summarize, kita pilih average, maka kita sudah dapatkan rata-ratanya. Right, itu untuk data yang ini. Oke Kakak. Kemudian kita lanjutkan untuk kehadiran karyawannya. Persentase kehadiran karyawan, maka kita copy lagi pivot yang ada, kemudian kita paste lagi, kemudian kita ganti fieldnya. Kita pengen kehadiran karyawan tadi ya, kehadiran karyawan apakah tercapai tidak tercapai ya. Maka kita pilih field keterangan untuk baris, pengen mengetahui belum mencapai target dan mencapai target. Kemudian kita pilih apa lagi di sini, persentase ya, persentase kehadirannya, maka kita klik lagi persentase kehadiran ke values. Nah, bukan jumlah tapi rata-rata, klik kanan summarize, kita pilih average. Nah, berulang-ulang jadinya Kak. Ya, hasilnya berulang-ulang. Kemudian kita perlu lagi persentase kinerja karyawan atau performa karyawan berdasarkan departemennya. Maka kita kembali ke pivot, kita copy lagi, kita paste kembali. Barisnya adalah tadi berdasarkan departemen, maka kita taruh departemen ke row-nya. Karena kita ingin melihat performanya, kita taruh ke values performa, bukan jumlah, juga rata-rata yang kita perlukan. Klik kanan, kita pilih summarize average. Kita dapatkan, sudah. Lanjut persentase kehadiran karyawan. Persentase kehadiran. Maka kita kembali, kita copy lagi, copy, paste lagi, kemudian kita ganti yang bagian performanya menjadi kehadiran, kita taruh ke value seperti ini. Bukan jumlah, klik kanan, kita summarize berdasarkan rata-ratanya. Sudah kita dapatkan juga datanya. Alright, terakhir kita butuh ini apa ini? Untuk ini tren kehadiran ya. Tren kehadiran. Oke, ini adalah tren kehadiran, di atas ini adalah tren kinerjanya, di bawah kita perlu lagi tren kehadirannya, maka kita copy lagi. Memang berulang-ulang nih Kak kerjanya. Paste lagi, kita butuhkan adalah kehadiran trennya. Berarti juga ini datanya ya. Ya. Oh, tapi bulan ya, bukan departemen tapi bulan, maka kita taruh nama bulan ke row-nya. Oke, sorry bukan nama karyawan tapi nama bulan seperti ini. Right, kita sudah dapatkan oh sorry bukan nama karyawan ya, tapi nama bulan. Nah, ini dia, kita sudah dapatkan tren kehadiran. Artinya semua data yang ada di dashboard ini sudah kita dapatkan. Oh, satu lagi Kakak, kita ada perlu satu data lagi yaitu 5 ranking tertinggi ya, kinerja yang terbaik, 5 kinerja yang terbaik. Maka kita perlu satu data lagi, kita copy lagi, kemudian paste di sini kinerja pegawai yang terbaik ya, maka ini kita ganti ke nama karyawannya. Kita mau tahu siapa sih karyawan yang terbaik gitu ya. Bukan kehadirannya yang kita pengen tahu, tetapi kita pengen tahu performanya. Oke. Kemudian ini kita bisa sort Kakak datanya dari tinggi ke rendah. Klik kanan lagi, semuanya klik kanan Kakak ya. Sort. Kemudian pilih largest to smallest dari tinggi ke rendah. Alright, karena kita hanya butuh 5. Kemudian kita klik kanan lagi di bagian sini Kakak, di sini ada filter namanya. Nah, di sini kita bisa filter, pilih top 10. Artinya yang berapa teratas gitu. Karena kita hanya butuh 5, ganti menjadi 5, yaitu berdasarkan performance score. Benar? Oke, klik oke. Nah, ini adalah 5 karyawan yang terbaik performanya untuk data yang ini nanti. Selesai Kakak, data-data kita sudah selesai. Tinggal satu langkah lagi yaitu mendesain dashboard-nya. Sampai di sini kita buka sesi tanya jawab Kakak. Sampai di situ bisa dipahami enggak kira-kira Kakak? Silakan. Yang di sheet 1 itu berarti setiap kita mau nyari kategori apa di dashboard, kita kopas-kopas aja gitu ya, tinggal Iya, ganti itunya. kopas-kopas aja. Benar sekali Oke, Kakak. oke lanjut nggak apa-apa Kak. Oke, ya udah satu langkah lagi Kakak, kita tinggal mendesain. Di sinilah barangkali membutuhkan waktu, bukan waktu ngerjainnya, waktu mendesainnya, Hmm. memikirkan posisi-posisi barangkali kan.
Nah, disinilah waktunya kita perlu desain lagi datanya. Nah, kita berarti data-data ini sudah oke, berarti kita buat yang baru Kakak di sini ya. Nah, kita siapkan sheet yang baru, kita akan desain datanya lagi, kita perbesar dikit, 150 saja. Nah, kita kasih warna barangkali. Nah, pertama Kakak kita bisa tentukan tema kita dulu, di bagian di sini ada tema kita bisa tentukan. Di bagian home, bukan home view, nggak salah. Sorry, review lupa juga ya. Tema view, di home nggak salah. Mana dia tema? Kok nggak muncul temanya ya? Formula, data, review, bubble design. Dia ada warna-warna kita bisa pilih kayak ini. Ini ada temanya. Home. Ah ini di page layout, astagfirullahaladzim, di page layout namanya. Di page layout. Nah, ini ada temanya Kakak, Oke. Kakak bisa pilih ya. Oh. Kakak pengen yang warna mana gitu ya, model tema-temanya. Hmm. Kita coba yang mana, terserah. Kita pilih yang sama aja temanya barangkali Kak ya. Berarti di sini di sheet 2 kita buat dashboard baru ya. New dashboard. New dashboard. Temanya kita pilih yang warna tadi, samakan aja Kak ya, biar mirip. Kemudian kita contek dashboardnya, kita lihat di sini berapa lebar kolomnya, kolom width-nya di sini 32,14. Kita samakan Kak ya, biar ini seimbang. 32,14 ya. Oke. Oke, kemudian kita cek lagi di sini. Ini lebar kolomnya sama semua, standar gitu ya. Tinggal kita kasih warna Kakak. Nah, ini kasih warnanya bebas Kak. Misalkan warna mana gitu ya. Nah, atau kita ambil warna yang ada di sini, ini warna apa nih? Oke, nggak perlu mesti persis sama Kak, yang penting tahu langkah Iya, kerjanya. oh, yang penting tahu itu letak-letaknya aku. Letak-letaknya ini yang penting. Nah, ini sudah. Oh. Kemudian kita perlu apalagi, nah ini kayak ini. Kakak ada 2 alternatif Kak, bisa langsung ke sel seperti ini, atau mau buat shape bisa juga seperti ini. Jadi itu bebas optional aja, misalnya kayak gini gitu kan, taruh angka di dalamnya boleh juga, atau kita langsung langsung saja boleh ya di kolom D di sini, DE gitu ya. Kita langsung saja kolom DE, ini kita kecilin lagi kayaknya. Nah, DE kita lihat di sini baris ke berapa nih, baris ke-67 ya, baris ke-67 posisinya. Baris 67 ini kita blok aja Kakak seperti ini kan, March. Kemudian, 67 di sini berapa nih? 8, 9, 10, 8, 9, 10. Nah, kita kasih garis dulu. Nantilah kita cantik-cantikannya nanti Kak ya. Kita copy lagi, kemudian taruh lagi di sini, copy lagi, taruh lagi di sini ya. Ada 3 tadi kan datanya, Oke. 3. Kemudian sudah, tinggal kita isi saja. Misalkan di sini apa, rata-rata kehadiran gitu Kak ya. Di sini rata-rata performa. Kemudian di sini jumlah karyawan. Nah, kalau kita lihat di sini ini agak kecil jaraknya, klik kanan kolom width 2,29 ya. Di sini jaraknya 2,29, 2,29. Nah, sudah. Kemudian nah yang penting, ini cara ngambil datanya Kakak ya, itu yang penting sebenarnya kan. Cara ngambil datanya gimana gitu loh. Nah, cara ngambil datanya, berarti kita cukup pakai sama dengan saja Kak, sama dengan, nah ini adalah dashboard kita, pivotnya di mana nih? Oke, yang pivot kita yang pivot ini ya, sheet 1 ya. Nah kan dari Ya, sini kita ambil Kak datanya, betul? betul. Tapi nggak boleh langsung Kak, kalau langsung hasilnya gini. Oh bisa ya kalau pakai sheet bisa dia, yang nggak bisa tuh kalau kita pakai shape Kakak, pakai shape nggak bisa dia, kalau pakai sheet bisa langsung dia ternyata. Nah gini, kita ganti komanya, right, 2 koma, besarin, ganti tulisan yang pas Kakak. Nah nanti tulisannya yang pas. Atau Kakak kalau nggak suka dengan cara sheet seperti ini boleh juga Kakak pakai shape seperti ini, bebas. Nah itu yang penting, cara masukkan datanya sama, klik kanan di sini, taruh di rumusnya di formula ini Kak, sama dengan, Hmm. kemudian pilih ke pivot kita tadi lagi,
Sumber datanya dari mana, tapi nggak bisa langsung ke sini nih, Kak, nggak bisa biasanya, enter. Nah, missing dia, kalau kita pakai shape ini nggak bisa kayak gitu Hmm. ngambilnya, kita ngambilnya sama dengan, itu kita taruh di bawahnya dulu, Kakak, berarti ini kan A5 padahal dia A4 sebenarnya, baru kita rubah Iya. ke A4. Ngakalinnya gitu, baru diatur Oh. posisinya. Nah, itu cara ngatur letaknya. Kalau yang kotak putih itu atas pakai apa tadi? Nggak pakai apa-apa ya? Cuman Yang garis enggak, pakai sel aja. Excel, Excel aja ya? Oke. Sel-sel aja, kasih garis seperti ini, ya kan. Nah, gitu aja. Jadi Iya, iya. bebas Kakak ya, sesuaikan dengan selera masing-masing lah, gitu. Kemudian performa berarti ini sama dengan kembali ke pivot kita, berarti dari sini boleh langsung karena kita sel aja, kemudian di sini sama dengan jumlah karyawan kita ambil dari sini, betul? Enter. Nah, supaya cepat Kakak, ngatur-ngatur posisi, font-nya apa segala macam, setelah kita punya standar, ambil standar yang sudah ada Kakak ya, kita akan kopikan standar ini ke yang lain gitu, boleh. Kita pilih home Kakak, ini bagian penting juga format painter namanya, format painter, Hmm. maka ada muncul kuas seperti ini Kak, tinggal diterapkan di sini, tap, nah maka dia langsung sama formatnya. Satu kali klik ya? Satu kali klik saja. Ini Oke. format painter, lihat perubahannya 1, 2, 3. Nah, langsung dia pas mengikuti gitu, Kak, Hmm. ya. Tapi di sini kita nggak perlu koma, karena jumlah karyawan nggak perlu ya. Oke. Nah, tinggal kasih warna, barangkali ngasih warna Kakak sudah tahu, Kak, ya. Oke, iya sudah. Nah, nanti takutnya, habis di sesuatu yang nggak terlalu penting gitu kan, Kak. Iya. Ini Kakak udah tahu lah rasanya. Nah, kemudian kita butuh data apa lagi? Kita butuh ini, Kakak, tren kinerja karyawannya, betul? Bulanannya ya, Iya. dan maka kita ambil dari mana tadi datanya, dari sheet 1 ya, bulanan berarti yang ini, oke, eee, Oke. kinerja tadi ya, kalau kinerja tunggu, bukan kinerja ya, iya kinerja berarti kita ngambilnya Oke. dari ya pas sini kan Kak, tinggal kita buat grafiknya, chart-nya, ambil pivot table analysis di sini, di tengah ini. Oh, Nah di itu sini ada bebas klik di mana aja ya? Yang penting boleh di boleh dan. enggak, karena kita mau buat chart-nya berdasarkan ini, maka ini yang kita klik, kalau Oh, oh, maksudnya di situ kan yang ingin kita buat kan? iya betul. Nah, kita klik sini, di sini ada pivot chart, kita klik, Oh, maka pilih chart-nya yang sesuai. Karena ini tren bulan biasanya orang pakai align kalau tren kan, pakai line, kemudian pilih yang lain kita suka, klik OK. Nah, selesai dapat, tinggal Kakak copy Ctrl X saja atau di-cut, Ctrl X atau di-cut, klik kanan, cut. Sama Kak ya. oh Kemudian di-cut ya. pilih dashboard, Ctrl V lagi atau paste. Oke. Gitu. Aturlah ukurannya Kakak. Nah, atur ukurannya nanti kita percantik Kakak ya. Kita masukkan dulu Iya. semua yang kita perlukan. Kemudian ini distribusi karyawan, berarti dari mana kita dapatkan datanya? Dari distribusi kehadiran karyawan. Mana dia? Mana dia? Kehadiran karyawan nih. Kehadiran. Oke. Ini Kak ya. Belum tercapai dari sini. Kita kembali ke sini ya, berulang-ulang nih Kak. Kerjanya Hmm. kita butuhnya chart apa tadi? Lupa saya. Pie boleh, terserah ya, kita pilih pie aja. Nah, kayak gini, Ctrl X lagi, kemudian kita V lagi, nah taruh lagi posisinya, atur ukurannya nanti ya, kita nanti percantiknya nanti aja. Sekarang kita kerjain gini dulu. Kemudian kita butuh apa lagi nih? Persentase performa karyawan. Maka dari mana datangnya? Performa karyawan berdasarkan ini tadi ya, berdasarkan departemennya Kakak ya, berarti yang mana datanya? Performa karyawan, berarti yang ini Kak ya, yang ini kan? Betul? Iya betul. Kemudian kita buat lagi chart-nya, gitu terus. Berarti Oh Kakak iya udah paham iya. sepertinya. Heeh. Kita perlu chart yang mana nih? Yang bar atau yang mana? Terserah, kayaknya yang bar Oke. ini. Oke, klik OK, Ctrl X lagi, dashboard, paste lagi. Nah, taruh lagi, atur ukurannya, nanti kita desainnya nanti aja di belakangan. Oke, nah seperti ini, penting ukurannya sama dulu. Nah sudah, kemudian kita perlu apa lagi di sini, kita perlu lagi kehadiran karyawan gitu ya. Kehadiran karyawan dari mana kita dapatkan datanya? Ini dia, betul? Kalau Iya tadi betul. performa, ini kehadiran, pivot table analyze, pivot chart Hmm. lagi, Website. pakai apa tadi ya? Pakai apa tadi? Chart-nya? Oh, Bebas sih, Kakak mau yang mana? bebas aja terserah. Oke, ini cocok juga, kolom ini kayaknya cocok untuk kehadiran karyawan. Kalau tadi udah pakai yang bar kita ya, sekarang barangkali kita Oke, pakai yang ini lagi biar agak variasi gitu, boleh? Nah, boleh.
Ini Ctrl X lagi, kita pilih dashboard, paste lagi. Nah, gitu. Ukur aturannya. Nah, right. Nanti dipercantiknya. Kemudian kita perlu ini tren apa nih? Tren performa ya, tren performa bulanannya naik atau turun nih. Oh, sudah kalau kinerja sudah ya. Ini tren kehadiran Kak ya. Lupa buat judulnya. Kasih judul aja boleh. Add title lagi. Chart title. Ini tren kehadiran ya, tren kehadiran karyawan. Oke, karyawan. Oke, kemudian kita pilih di sini. Datanya adalah tren kehadiran karyawan bulanan ya. Ini berarti Kak ya. Betul? Kemudian Betul. pivot, kita pilih yang kalau yang itu yang ini tuh Kak, yang area ini Kak. Ini. Oke, yang ini klik kanan lagi, Ctrl X, dashboard lagi, taruh ke sini. Nah, right, nanti kita percantiknya Kak. Nah, ini gini aja dulu. Sorry. Nah, kemudian ini yang penting itu yang bagian ini Kak, kita harus paham. Oke, memunculkan slicer ini. Oke, sebelum slicer Heeh. kita masuk inilah dulu top 5 ini Kak ya. Ini penting. Oke. Top 5 ini copy aja lah Kak, biar cepat. Kita taruhnya di mana nih? Di sini aja barangkali Kak ya, di sini ya. Di sini Mm-mm. aja Kak ya. Oke, lebih kurang nggak apa-apa Kak ya. Nggak mesti persis sama kan Kak. Nggak mesti. Takutnya lama nanti Kakak itu maksudnya. Iya. Kemudian berarti kan ini kita dapatkan dari data ini kan, dari ini kan Kak. Oke. Iya, Dari itu. sini dan ini kita bisa pindahkan Kak. Ini kita bisa pindahkan gitu. Cara mindahnya gimana? Di sini ada semuanya Pivot bermain di table pivot table analyze Kakak, ada pilih move nih. Move, pindahkan gitu. Oh, Pindahkan bukan yang itu chart ya. chart kalau dia buat grafik Kak. Kalau ini kan memang Oh, tabel betulan. Tabel itu betulan memang. gitu. Mm-mm. Oke, bukan chart gitu Kak ya. Berarti move aja ya. Move aja. Kita pindahkan aja. Nah, di mana kita cari selnya? Kita kembali ke dashboard tadi. Nah, misalkan taruh dari sini. Oke, atau dari mana bagusnya? Dari sini ya. Oke. Enter. Yes. Nah, kan muncul dari sini, Kak. Nah, itu. Hmm. Nah, tinggal di ini mau atur ini dipercantik aja lagi terserah nanti. Nah, ini mau ditaruh tengah boleh. Oke, Kakak. Yes. Ini taruh ke tengah juga boleh. Nah, seperti itu. Hiasannya nanti aja yang penting kita paham dulu. Kemudian kalau Kakak enggak mau ada jumlah grand totalnya sini, ada desain di sini. Oke, hilangkan grand totalnya kita off kan, baik baris ataupun kolom. Off. Nah, maka dia hilang. Itu Kak ya. Ya. Kemudian mau ganti nama ya udah boleh-boleh aja Kak. Misalnya nih nama karyawan, enggak ada masalah. Ganti-ganti itu. Right? Nah, selesai. Udah selesai. Selesai Kakak, tinggal menghasilkan slicer supaya bisa dia milih sesuai dengan ini. Sesuai Nah, dengan apa cara namanya? bikin slicernya itu. Iya. Misalkan, oh saya mau tengok marketing berapa sih rata-ratanya gitu ya, kita bisa pilih. Oh marketing 91% 18 ya kehadirannya gitu ya. Rata-rata kehadirannya. Oh performanya 97,26 gitu. Coba kita mau bandingkan marketing dengan sales lah. Nah kan muncul nih, 2 aja kan Kak, betul? Nah gitu. Atau kita mau lihat karyawan satu, individu pun bisa kita baca nih. Oh ternyata si Anu 86,3. Nah jumlah karyawan ya Oh 3 iya. kan. Nah gitu. Gimana cara membuat slicernya? Mudah Kakak. Ke pivot table tadi. Oke, salah satu aja boleh dari mana saja Kakak, boleh dari mana saja. Kita pivot table analysis lagi. Di sini ada slicer Kak namanya. Nah, ini dia slicer itu. Pertama kita pengen tadi berdasarkan apa tadi Kak? Lupa saya. Gimana? Boleh ulangi tadi kelewat. Nah, oke. Kan slicernya berdasarkan departemen tadi Kak. Ada Oh berdasarkan iya. jabatan, berdasarkan nama ya. Ada 3 ya. Iya. Ketiga. Departemen, jabatan, nama. Oke, kita Oke. akan buat slicernya. Ke pivot ini salah satu aja, boleh mana aja Kak pilih. Kita pilih pivot table analyze, di sini ada insert slicer nih. Nah, Oh, kemudian tadi berdasarkan departemen, berdasarkan jabatan, jabatan dan berdasarkan nama. nama. Oke, muncul slicernya seperti ini. Oke? Oh, langsung klik tiga gitu nggak apa-apa ya? Ya boleh, boleh, boleh Kakak. Oh, Nah, kita oh cut iya. lagi ketiga-tiganya, mau satu-satu boleh, mau tiganya boleh, Ctrl X, Oke. kita pindahin ke sini. Nah, aturlah posisinya Kakak. Misalkan Kakak pengen di sini aja, karyawannya di bawah supaya banyak kan.
Kemudian Hmm. departemennya di sini aja, kemudian Kakak mau kecilin, ya boleh aja Kak, Kakak mau kecilin seperti ini. Atau Kakak mau bagi 2 lagi kolomnya, nggak ada masalah nih, kolom bagi 2, oke? Terserah ya, mau satu satu, mau dua dua. Kakak mau berapa? Bagi 2, bagi satu. Ya, sesuaikan. Bisa aja. Bagi satu aja barangkali, jadi biar bisa ditarik-tarik kan. Nah, ini kan Ya. muncul nih scroll-nya Kak, scroll datanya. Oh, tinggal Nah, di-cut lagi kan kayak tadi ya? ya cut aja sama, sama Oh, semua metodenya. Nah, gitu Kak ya. Kemudian jabatan lagi kayaknya kurang besar punya kita, kita perbesar lagi sini, nggak ada masalah. Ini kita ginikan aja untuk jabatannya. Nah, ini satu aja barangkali. Nah, selesai. Ini kita perbesar lagi Kakak ya. Nah, nice nice nice. Kemudian karyawan kita taruh di sorry, oh top 5-nya sudah salah posisinya ya. iya. Nanti Kakak aturlah posisinya ya. Yang Iya, yang penting penting saya tahu caranya. caranya itu yang penting, kalau posisi kan nggak mesti di sini, nggak mesti di sana kan. Ini kreativitas kita aja. Kak, Nah, kalau mau bikin ini gimana? Oh, saya udah paham ini kan. heeh, Kalau misalkan saya kan kadang input ini ya. Jadi tuh udah ada nama karyawan yang memang nama-nama itu yang selalu saya cari datanya. mhm. Jadi kayak bikin dummy gitu loh. Ketika saya bikin data mentah langsung di apa namanya data karyawan, itu langsung muncul nick karyawannya. Jadi ketika saya klik nama, nicknya langsung keluar. Itu gimana ya? Di lookup Kak, pakai rumus Kak. VLOOKUP. Iya, Oh, pakai rumus VLOOKUP itu VLOOKUP. bukannya untuk mencari, bukan ini. Jadi kan kalau misal saya eh, apa namanya nginput di data karyawan gitu, misalkan Nina, saya tulis nama saya Nina gitu, langsung muncul nicknya itu VLOOKUP juga. Iya, VLOOKUP Kak, karena itu pencarian Kak. Karena Hmm, Kakak mencari mencari Nina caranya kayak gimana berdasarkan sih? nick. Mhm, itu VLOOKUP juga Kakak. Tapi kok kayak nggak VLOOKUP ya? Pas saya lihat data yang dibikin sama teman saya. Banyak cara Kak, Oh iya dah. bisa VLOOKUP, Kakak bisa kayak Power Query bisa juga, Mm-mm. Kakak Jadi kan pakai dia tuh filter ada bisa data juga, karyawan, jadi banyak cara. data karyawan situ. Nah, sebelah si data karyawan itu ada tulisannya dummy. Nah, dummy itu isinya itu nama karyawan dan nicknya itu. Iya, kita contohkan. Nih Mm. kita praktekkan, kayak mana data yang Kakak pengennya kayak mana? Coba misalkan kayak karyawan satu, karyawan Nih, dua gitu. karyawan 1 ya, Oh, misal nicknya berapa gitu, satu dua ini tiga gitu. dicari sendiri atau manual? Oh, ya nanti otomatis kalau saya klik di sheet data karyawan, misal saya nyari karyawan satu, nick karyawan satu tuh langsung muncul gitu Ya, loh. VLOOKUP itu Kak, VLOOKUP. Oh, cara up kayak gitu tuh gimana? Oh, pakai rumus VLOOKUP. Nih, contoh nih nih, boleh 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 kita contohkan ya. Nih, ada nama-nama karyawan Kakak, betul? Ada ID, saya ketik Iya. ID aja keluar nama karyawan, betul? Gitu maksud Kakak? Oh, iya kayak gitu. Itu maksudnya kan? Oke, kita buat menu pencarian. Berarti ini nggak apa-apa Kak ya, nggak selesai dashboard-nya? Oh. Yang ini dulu Tapi atau kita nggak apa-apa tuntaskan kan dashboard dulu? diselang-seling kayak gini, apa harus dashboard sampai selesai gitu? Enggak, Kan? enggak mesti. Oh, jadi saya langsung tanya kalau langsung ingat, oh ini Boleh. saya nggak tahu ini gitu. Oke, misalnya Kakak mau buat ini menu pencarian gitu ya. Iya. Anggaplah ini menu pencarian, pencarian data gitu ya. Kakak ingin mencari data berdasarkan apa, nick misalnya, Iya. berdasarkan nick-nya. Ketika Kakak masukkan nick, keluarlah data-data yang lain, kan gitu maksudnya? Iya. Oke, contoh di sini, nick, pencarian data berdasarkan nick misalnya ya, kayak mana formatnya ya, nick misalnya. Kita buat saja data validation-nya Kak, biar keren, biar Kakak nggak ngetik satu-satu gitu kan, data, Iya. kemudian di sini ada data validation namanya, kita Oh, buat data daftarnya validation. Kak, daftarnya sumbernya dari mana sampai mana, berarti dari sini sampai bawah ya, enter, yes, maka muncul nih pilihan Kak, pilihan seperti ini. Oh iya kayak gitu. Ah, iya, Betul. ini data validation namanya Kak, Gimana tadi ini cepet cepet banget kok Kak. Data, ah, klik data. kita ulangi Kakak ya. Ngantuk juga. Nah, sekarang ini saya tutup dulu Kak, biar fokus, saya hide-kan dulu, biar Oke, fokus Kak siap. ya, ini kita zoom.
biar nggak sakit mata melihatnya itu maksudnya. Misalnya Kakak ingin melakukan menu pencarian gitu ya, di sini berdasarkan nick, kita cantik-cantikkan dikit ya. Nah, ini nick-nya berdasarkan nick, kemudian ketika diketik nick, keluarlah data-data yang lain gitu ya. Hmm, Misalkan di sini ada nick, kemudian ada nama, kita mau tahu namanya, kemudian kita pengen tahu departemennya, betul Kak? betul. Nah, kita pengen tahu posisi dia, misalnya 3 aja, boleh aja sih mau banyak, berapa aja bisa Kak, nggak ada masalah. Hmm, Berdasarkan nick gitu ya. Nah, maka kita buat dulu daftar pencarian berdasarkan nick, employee ID ya, sama ya, nick dengan employee ID sama Kak ya, atau ID aja, ID karyawan. Alright, kita Ini buat. meskipun di sheet yang beda tetap muncul kan ya? Boleh, nggak ada masalah Kakak, beda sheet nggak ada masalah. Kode wae, nanti kita contohkan juga beda sheet boleh. Kalau Kakak mau beda Bye ya. Oke, oke. ya ini yang tanpa beda sheet, nanti setelah ini yang beda sheet gitu ya. Nah ini, Oke. kita buat dulu data validation-nya Kakak, ini buat menu pencarian ecek-eceknya gitu ya, data validation, kemudian pilih yang list Kak, daftar gitu ya. Daftar itu bisa Kakak ketik manual, Tulis. kalau dia nggak banyak bisa langsung misalnya laki-laki, kalau 2 aja bisa titik koma atau koma, tergantung settingan komputer kita. Oh, Perempuan, boleh aja kayak gini Kakak ya. Maka muncul 2 aja di sini nih, laki-laki, perempuan, tapi nggak cocok kan Kak? Nggak cocok, oke. kita kembalikan, kita bukan butuh yang itu gitu ya. Tapi karena banyak, kita pilih aja sumber data yang sudah ada boleh, boleh juga. Ini kita pilih daftarnya, enter, oke. Maka masuklah daftar-daftar pilihan yang tadi ini dia, gitu ya, masuk dia. Kemudian Kakak pengennya ketika klik ID satu muncul nama, departemen, dan posisi sekalian, boleh? Betul? Oh, Gitu maksudnya? iya iya betul. Oke, ya udah pakai VLOOKUP Kakak, banyak, pakai VLOOKUP bisa, pakai index match bisa, pakai XLOOKUP bisa, pakai fungsi DGET bisa, tapi orang rata-rata pakai VLOOKUP aja Kak, yang sudah familiar gitu ya. Maka kita masukkan rumusnya Kakak sama dengan VLOOKUP. Jadi VLOOKUP itu gunanya untuk memanggil data Kakak, itu gunanya. Memanggil data yang sumber datanya itu vertikal. Kalau kita lihat data data tabel Kakak ini kan vertikal nih Kak, betul? Iya betul. Maka kita pakai VLOOKUP gitu, sama dengan VLOOKUP, Excel tolong dong ambil data yang ada di tabel vertikal, kira-kira gitulah bahasa Excel kan. Kemudian nilai acuannya yang mana atau lookup value-nya ID karyawan gitu. Karena kita pengen menentukan nama berdasarkan ID karyawan. Titik koma, dia nanya lagi nih tabel array-nya, artinya pencarian datanya dari mana sampai ke mana? Pencarian datanya ya dari sini. Oh, Oke? nama-nama yang ada di. Ini kita sebut dengan tabel array-nya Kakak. Oke? Kemudian titik koma lagi, kolom ke berapa? Kamu pengen tahu kolom ke berapa? Ya, kolom ke berapa yang kita pengen tahu nih Kak, kalau nama nih, kolom ke berapa nih Kak? Kan nama, departemen, kolom Nama kolom ke tiga, berapa? Ya, maka kita ketikkan 3. 3, 4, 5. Oke, kita pilih panggil nama dulu Kakak ya. Kita panggil nama dulu. Oke? Maka kolom Oke. ketiga, kemudian titik koma, kita pakai yang false saja Kak, karena kita melakukan pencarian berdasarkan nilai yang sama, yang persis sama gitu kan. Enter, dapatlah ID karyawan 1. Benar Kak? EE01, ED01, E002, ED02. Nah, gini. Nah, gitu kan Kak ya. Oh Nah, iya iya. kemudian lakukan hal yang sama, Kalau diketik nol kan bisa kan nggak, false sama, sama nol sama aja kan false ya? podo wae. Nah, ini Ya 0. betul. Podo wae. Nah, ini VLOOKUP Kak. Alright, Kak, tinggal Kakak hias lah, Kakak kasih embel-embel, aksesoris apa gitu kan. Untuk departemen ya tinggal ulang, nanti saya ajarkan juga Kak cara yang sekaligus tiga-tiganya bisa ndak Kak gitu ya. Bisa Hmm. juga, tapi kita ajar satu-satu aja Kak biar biar nggak bias gitu kan. Bisa juga ketiga-tiganya, satu-satu dulu VLOOKUP, berarti kita ulang-ulang lagi kan ini, VLOOKUP, Iya. lookup value-nya sama, ID karyawan, titik koma, tabel array-nya berarti yang ini. Titik koma lagi, kita pilih kolom ke berapa nih? Departemen, departemen 1, 4. 2, 3, 4. Titik koma kita pilih yang 0, enter. Maka dapat sales. Oke, bisa juga sekalian semua boleh Kakak. Kita caranya gini, sama dengan VLOOKUP, pengembalian kolomnya aja yang berbeda. Ini nilai acuannya titik koma, tabel array-nya sama yang ini, right? Kemudian titik koma lagi Kakak, kolom ke berapa? Nah, karena dia ada kolom ke berapa aja nih? 3, 4, 5 Kak ya, 3, Iya. 4, 5.
nama kolomnya. Berarti kita awali kurung kerawal dulu, Kak. Oke. Ya, diawali dulu kurung kerawal seperti ini kalau banyak kolom yang mau kita panggil. 3, titik koma lagi, 4, titik koma lagi, 5. Tutup lagi dengan kurung kerawal. Nah, gitu Kakak, baru tutup. Tapi saya rasa ini error, kalau tidak salah titik koma itu untuk kan separator Excel tuh kan ada yang koma, ada yang titik koma kan, Kak, betul? Iya betul. Kalau nggak salah kalau kita pakai titik koma nggak bisa titik koma kayak gini, coba cek. Oh betul, ternyata betul ya. Betul. Berarti yang koma yang nggak bisa. Kalau nggak bisa, Oh iya, kadang dia yang ke nggak samping bisa dia, pakai Kak. koma. Heeh, dia ada yang pakai simbol kayak gini, ada yang simbolnya yang kayak gini. Nah, Oh, garing bisa ya berarti. tergantung ininya. Kalau saya Tergantung lupa kebalik dia berarti kan, berarti ini yang tergantung Excel-nya gitu. tergantung settingan komputernya. Dia bisa kayak Oh, kalau Kakak mungkin coba punya Kakak ah, pakai yang gini atau pakai yang titik koma, nggak tahu saya. titik koma. Titik koma juga, berarti Iya, sama. titik koma sama. Berarti sama Kakak ya. Enter. Nah, hasilnya sama Kak. Dapat? Saya lupa persisnya. Oke? Dapat semua Kak ya? Iya, iya. Nah, ya ini. Tinggal Kakak percantik datanya. Kasih percantik. Ini adalah pencariannya gitu ya, berdasarkan pencarian yang ada di sini. Right? Begitu aja sih Kak. Hmm. Apalagi yang Kakak pengen pelajari lagi nih? Tinggal sebut saja Kakak. Tinggal Yang beda sheet sama caranya kayak gitu ya, Oke, cuman kita praktekkan ininya. langsung. Yang beda sheet boleh enggak? Gitu. Ini kita copy aja Kak ya. Iya. Cepat. Sheet baru lagi di sini kita taruh ya. Taruh sini. Right. Ini kita hapus dulu isinya semua. Kita pengen tahu ini aja. Nah, kita besarin. Nah, ini kan beda sheet Kak ya. Ini adalah beda beda sheet. Nah, oke, right, 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 right. Beda sheet. Nah, ini beda sheet. Nampak Kak? Kita besarin aja Kak biar puas orang nengoknya gitu maksudnya. Nah, misalnya ID karyawan bisa bisa sama data validation Kakak, kita akan buat daftar pilihan ID karyawannya, sumbernya mana, bergeser ya tadi Kak, kita kembali ke sumber data kita tadi, seperti yang ini Kak ya, Hmm. seleksi semua, oke, enter, oke. Maka muncul ID karyawannya. Nah, sekarang kita mau lookup datanya, betul Kak? Nah, Iya, kita mau betul. lookup datanya, berarti sama dengan VLOOKUP, Dulu. Excel tolong dong ambil data yang ada di tabel vertikal, lookup value yang mana, nilai ecornya adalah berdasarkan ID karyawan, titik koma, tabel array-nya yang mana. Nah, tabel array bisa ada 2 cara, Kak. Ada bisa Kakak, seleksi lagi kayak gini, boleh aja Kakak seperti ini, langsung. Atau nanti bisa juga dengan cara memberi nama tabelnya, boleh, nanti kita akan cobakan Kakak ya, yang cara yang keduanya. Kemudian titik koma lagi, kolom ke berapa? Ya caranya sama. Kolomnya karena banyak, kita awali kurung kerawal tadi, kolom ketiga, nama kolom ketiga Kak ya, kemudian titik koma kolom keempat untuk departemen, kemudian kolom kelima untuk jabatannya, kurung kerawal lagi, tutup kurung, kemudian titik koma, alright ini kolomnya ya, oke, kita pilih false tadi Kak ya, 0 ya, itunya, Iya. enter, yes, sorry, berarti ini nggak pakai tutup kurung, salah Kak, enter, yes. Nah, langsung kita dapatkan datanya, sama aja Kak caranya. Atau kami sarankan biasanya kalau kita beralih-alih sheet gini kan pusing. Artinya dari sini mana tadi ini ya, eee, mana dari sini terus ke sini kita lagi membloknya kan payah kan biasanya. Iya. Kita bisa juga dengan metode yang kedua Kakak. Metode yang kedua kita kasih dulu nama ini Kakak, tabel ini Kakak seleksi, berarti area datanya kan di sini Kakak, ya kan? Mm-mm. Maka Iya. Kakak kasih nama dulu, apa namanya? Gitu di sebelah kiri kanan atas nih, Kakak kasih nama orang data ini. Misalkan namanya Oh, adalah tabel array, ya udah tabel array ajalah buat namanya, Kak, tabel array, enter. Nah, itu adalah sumber datanya gitu ya. Maka kita tinggal panggil sama dengan VLOOKUP, titik koma, lookup value-nya adalah ini. Tabel array-nya mana? Ketik tabel array tadi namanya ketik TA, nah ini dia, Kak, muncul ya? Ini dia, Kak, yang iya. kita beri nama tadi, muncul dia di sini. Nah, ini dia, ya udah sama, gitu ya. Titik koma, ya ingat aja kolomnya kolom ke berapa aja tadi? 3, 4, 5 ya, Kak, ya. 3, 4, 5. Kurung kerawal lagi, kemudian kita pilih 0 atau false sama aja, kode wae, tutup kurung, enter, yes.
Gitu kakak. Kalau dia beda sheet. Nah, right. Gimana kakak? Bisa dipahami? Oke, bisa, bisa. Bisa. Kemudian ada lagi pertanyaan silakan kakak. Waktu masih ada 13-15 menit lagi kakak. Ini tinggal diambil judulnya. Biar cepat copy aja. Sorry. Ya sih, saya sudah mengantuk sebenarnya. Sudah mengantuk boleh kak. Kami nggak akan paksa. Iya, dilanjut nanti kalau saya bisa ngambil datanya gitu ya, kayak nanti ngolahnya kayak gimana gitu. Saya Ya tak boleh, nanya. gitu aja lah kak. Kita tinggal buat kesepakatan kelas lagi, ya kan? Iya sih, Hmm. baik kesepakatan aja dulu ya setelah ini. Yang ini nggak muncul pertanyaan kakak. Misalnya diklik dashboard karyawan pergi ke sheet karyawan, klik perhitungan pergi ke perhitungan, kakak nggak perlu itu penjelasan itu, biar Yang kelihatan mana? dashboardnya interaksi gitu. Coba diklik dashboard. Ah, sekarang belum saya fungsikan. Oh, kalau mau fungsikan, Oke, ini kan buatnya dari sheet biasa, nggak perlu saya jelaskan kak ya. ya. Nah, ini dari sheet biasa kita kasih teks gitu ya. Oh, Kemudian betul. klik kanan saja kak. Ini ada link kak, link. Link, Nah, link tulisannya kita link link. kan. Oke, sebagian Hah? Excel versi bawah kalau nggak salah bacanya hyperlink gitu. Oh, hyperlink, oke. Sama kak ya. Heeh. Pilih place in kalau di sini kan existing file or website ini kalau kakak ada alamat website bisa kakak taruh nih di address nih. Alamat website kakak, orang klik akan menuju ke alamat website kakak nanti tuh. Nah, kalau Oh, ke sana ya, kalau kakak mau ke sana. Atau place in this document artinya tetap di dokumen ini posisinya gitu ya. Tinggal kakak oke. pilih sheet-nya. Misalkan data karyawan berarti sheet data karyawan, betul? Oh iya, Selesai, klik sesuai oke. itu ya. Nah, coba praktekkan 1, 2, 3. Nah, pergi ya ke data karyawan. Nah, gitu Oh, kakak. gitu. Kemudian supaya lebih keren kak, biar dia bisa balik lagi ke sana, kita butuh satu gambar lagi, barangkali gambar home kakak ya. Nah, jadi gambar boleh gambar yang ada atau gambar yang sudah tersedia, terserah mau gambar apa aja, terserah. Nah, kita cari dulu gambar home di sini. Sebentar. Oh, sinyal Pak ya. Insert icon ya. Nah, kita coba gambar home kakak. Nah, kita cari gambar home yang mana nih yang cocok di sini. Yang ini barangkali insert. Nah, kita pengen ketika klik home kita kembali ke dashboard misalkan kak. Yaudah klik Oh kanan iya. lagi, link lagi, plus ini dokumen, pilih ke dashboard misalnya. Mana dashboard. Ini dia. Dashboard, enter. Sana, selesai. Nah, gitu. Data karyawan, Coba. dashboard. Nah, itu sih. Heeh. Sesimpel itu sih kak. Oh, hyperlink tadi ya. Ya hyperlink tadi. Oke. Kemudian saya ada lupa kak, penting 1 menit aja kak. Ini Oke. kakak perhatikan slicer ini nggak bergerak semua kak. Coba perhatikan. Nih. Nah, yang bergerak yang mana saja kakak lihat? Nggak semua kan? Nggak semua, iya Grafik betul. nggak bergerak kan? Grafik nggak bergerak betul? Oh, betul. Nah, karena kita belum koneksikan kak dengan pivot yang lain. Ini kan pivotnya beda nih. Pivot 1, pivot 2, pivot 3 kan banyak pivot tadi kan? Mm-mm. Klik kanan kakak, kemudian report connection. Nah, di sini kita koneksikan dengan pivot-pivot yang lain kita centang aja. Semuanya ya. Ya, yang kita ingin linkkan kemana? Nah, gitu, pilih. Oh, Nah, nih contoh finance. Nah, yang lain bergerak, betul? iya. Nah, yang lain ikut bergerak. Lakukan hal yang sama untuk slicer yang lainnya, kakak. Lakukan hal yang sama untuk slicer yang lainnya. Nah, dia akan ngelink ke sana. Oke, sudah oke? Nah, sudah mantap. Demikian juga untuk nama Oke. karyawan kita koneksikan juga. Report. Connection, report connection. Ya, itu kakaknya nyentang semua itu berarti ya? Ya, ya, karena saya pengen kena semua. Semuanya. Oh, oke, oke. Nah, kita pengen kena semua. Gitu kak ya. Oke. Ini tinggal edit aja. Nah, sisa-sisa ini ngeditnya saya rasa kakak udah terbiasa lah. Ya kan? Iya, Ini iya, iya. ngedit aja. Ini kayaknya nggak perlu kita hapus. Ini nggak perlu kita hapus juga. Ini kurang smooth. Kita klik kanan, add format cells, fields, kita smoothkan. Nah, biar dia agak smooth gitu ya. Dah, tinggal edit yang lain-lainnya kak. Tinggal kasih kalau mau kasih judul, mau ganti judul ganti terserah. Gitu kakak ya. Hmm. Mau nambah yang tadi, berarti seperti ini aja tadi kan? Klik kanan, kasih teks. Nah, ya kan? Klik kanan.
link, gitu. Gitu, Kakak. Eee, baik Kakak, kayaknya sepertinya Kakak sudah lelah sekali, berarti kita akhiri sampai Iya. sini Kakak ya. Oh iya, boleh boleh. Iya iya, terima kasih Kakak, semoga bermanfaat kelas kita pada Oke, hari terima ini. kasih. Sampai jumpa di Nanti saya waktu kabarin lebih lanjut ya. boleh Kakak, boleh boleh boleh. Oke oke. Ini